Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yuwayan Restu Mahendri dengan NIM 18130410113 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas yaitu mengenai perubahan salinitas terhadap tingkah laku ikan mujair yaitu Rheochromis mosambicus. Yuk kita sama-sama tonton mengenai penjelasannya ya. Yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai dalam metode penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode eksperimen. Dalam penelitian eksperimen ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan. Kemudian selanjutnya yaitu metode pendahuluan. Jadi dalam pemilihan ikan yaitu menggunakan ikan mujair yaitu Rheochromis mosambicus yang masih berukuran kecil. Ikan mujair merupakan ikan yang termasuk dalam komoditas ikan air tawar di Indonesia dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai metode utama. Yang pertama yaitu sediakan alat dan bahan. Yang kedua menggunakan 20 ekor ikan dengan 10 ekor ikan pada air sawah dan 10 ekor ikan pada air PDAM. Yang ketiga, 10 ekor ikan dibagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing kelompok 2 ekor ikan, yaitu terdiri dari 1 kontrol dan 4 pelakuan pada air sawah dan pada air PDAM. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu mengenai tabel pada air sawah dan tabel pada air PDAM. Jadi tabel pada air sawah dan air PDAM ini yaitu sama menggunakan kode perlakuan A, B, C, D, dan E. Yang pertama, kode perlakuan A pada air sawah ini yaitu sebagai kontrol. Kemudian kode perlakuan B ini yaitu dengan memberikan garam yaitu 1 sendok teh garam. Kemudian kode perlakuan C memberikan garam 1,5 sendok teh garam. Kemudian kode perlakuan D memberikan garam yaitu 2 sendok teh garam, dan yang terakhir yaitu kode E dengan pemberian 2,5 sendok teh garam. Itu pun juga berlaku sama yaitu pada tabel pada air PDAM yaitu kode perlakuan A, B, C, D, dan E yaitu dengan kode perlakuan A sebagai kontrol, kemudian kode perlakuan B dengan pemberian garam 1 sendok teh garam, kode perlakuan C dengan pemberian garam 1,5 sendok teh garam, kemudian kode perlakuan D dengan pemberian 2 sendok teh garam, dan yang terakhir kode perlakuan E dengan pemberian 2,5 sendok teh garam. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Jadi, dalam penelitian ini yaitu menggunakan ikan mujair Rheochromis mosambicus yang dimana ikan mujair ini dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini yaitu terdiri dari 10 ekor ikan dan kelompok B terdiri dari 10 ekor ikan. Jadi pada masing-masing ikan nantinya 10 ekor ikan itu pada air sawah dan 10 ekor ikan itu pada air PDAM. Selanjutnya yaitu gelas plastik yang digunakan yang nantinya akan diberi label untuk memudahkan pada saat melakukan pengamatan. Yaitu pada label ini diberikan dengan kode A, B, C, D, dan E yaitu pada air sawah, dan kode A, B, C, D, dan E yaitu pada air PDAM. Selanjutnya, ini merupakan foto dari hasil dokumentasi pada saat kegiatan. Ini merupakan dokumentasi yaitu pada gambar pertama 10 ekor ikan dikelompokkan pada air sawah dan selanjutnya 10 ekor ikan dikelompokkan pada air PDAM. Selanjutnya air sawah, kemudian ada air PDAM yang dimana air PDAM ini merupakan air yang sudah didiamkan semalam. Kemudian selanjutnya terdapat gelas plastik. Gelas plastik ini sebanyak 10 gelas untuk 5 gelas pada air sawah dan 5 gelas pada air PDAM.
Selanjutnya yaitu posisi atau penyebaran ikan. Pada praktikum, posisi ikan atau penyebaran ikan yang pertama menggunakan air sawah. Kriteria penilaian pada posisi atau penyebaran menggunakan air sawah pada ikan dibagi menjadi 3, yaitu berdiam pada dasar perairan dengan skor 1, ikan megap-megap di permukaan perairan dengan skor 2, dan bergerak menyebar di permukaan sampai dasar perairan dengan skor 3. Berdasarkan pengamatan berdiam pada dasar perairan pada ikan mujair, yaitu Oreochromis mozambicus. Gambar 5, berdiam pada dasar perairan pada ikan mujair Oreochromis mozambicus yaitu menggunakan air sawah. Bisa kita lihat bersama, berdasarkan gambar 5 dapat dilihat posisi atau penyebaran pada ikan yaitu dengan air sawah yaitu terhadap pengamatan berdiam pada dasar perairan yaitu pada ikan A dengan skor 1, ikan B skor 0, ikan C skor 0, ikan D skor 0, dan ikan E skor 0. Skor 1 menunjukkan ikan berada pada dasar perairan dan skor 0 yaitu untuk ikan yang tidak berdiam pada dasar perairan dan sesuai hasil yang diperoleh yaitu pada ikan A yang berdiam pada perairan dan ikan B, C, D, dan E tidak berdiam pada dasar perairan. Selanjutnya yaitu gambar 6, ikan megap-megap di permukaan perairan menggunakan air sawah. Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat posisi atau penyebaran ikan mujair Oreochromis mozambicus dengan air sawah yaitu terhadap pengamatan ikan megap-megap di permukaan perairan, yaitu pada ikan A dengan skor 2, ikan B skor 2, ikan C skor 2, ikan D skor 2, dan ikan E skor 2. Skor 2 ini menunjukkan ikan megap-megap di permukaan perairan. Dan dari data pengamatan ikan A, B, C, D, dan E memiliki skor 2 keseluruhan ikan megap-megap di perairan. Gambar 7, bergerak menyebar di permukaan sampai dasar perairan menggunakan air sawah. Berdasarkan gambar 7, dapat dilihat posisi atau penyebaran ikan mujair Oreochromis mozambicus dengan air sawah yaitu terhadap bergerak menyebar di permukaan sampai dasar perairan, yaitu pada ikan A dengan skor 0, ikan B skor 3, ikan C skor 3, ikan D skor 3, dan ikan E skor 3. Skor 3 ini menunjukkan ikan bergerak menyebar di permukaan sampai dasar perairan dan dari data pengamatan ikan B, C, D, dan E memiliki skor 3 yang artinya bergerak menyebar di permukaan sampai dasar perairan. Gambar 8, berdiam pada dasar perairan pada ikan mujair Oreochromis mozambicus menggunakan air PDAM. Berdasarkan gambar 8, dapat dilihat posisi atau penyebaran ikan mujair Oreochromis mozambicus dengan air PDAM yaitu terhadap pengamatan berdiam pada dasar perairan, yaitu pada ikan A dengan skor 0, ikan B skor 0, ikan C skor 1, ikan D skor 0, dan ikan E skor 0. Skor 1 ini menunjukkan ikan berada pada dasar perairan dan skor 0 yaitu untuk ikan yang tidak berdiam pada dasar perairan. Dan sesuai hasil yang diperoleh yaitu pada ikan C yang berdiam pada dasar perairan dan ikan A, B, D, dan E tidak berdiam pada dasar perairan. Gambar 9 yaitu ikan megap-megap di permukaan perairan menggunakan air PDAM. Berdasarkan gambar 9 dapat dilihat posisi atau penyebaran ikan mujair Oreochromis mozambicus dengan air PDAM yaitu terhadap pengamatan ikan megap-megap di permukaan perairan yaitu pada ikan A dengan skor 2, ikan B skor 2, ikan C skor 2, ikan D skor 2, dan ikan E skor 2. Skor 2 menunjukkan ikan megap-megap di permukaan perairan. Dari data pengamatan, ikan A, B, C, D, dan E memiliki skor 2 keseluruhan, yaitu ikan megap-megap di perairan. Kemudian, pada gambar 10, bergerak menyebar di permukaan sampai dasar perairan menggunakan air PDAM. Berdasarkan gambar 10, dapat dilihat posisi atau penyebaran ikan mujair Oreochromis mozambicus dengan air PDAM yaitu terhadap bergerak menyebar di permukaan sampai dasar
perairan, yaitu pada ikan A dengan skor 3, ikan B skor 3, ikan C skor 0, ikan D skor 3, dan ikan E skor 3. Skor 3 ini menunjukkan ikan bergerak menyebar di permukaan sampai dasar perairan, dan dari data pengamatan ikan A, B, D, dan E memiliki skor 3 yang artinya bergerak menyebar di permukaan sampai dasar perairan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.